محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membacakan kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah wal Furuq wal Taqasim Al-Badi'ah An-Nafi'ah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada kaidah yang ke-12 yang kata beliau, as-saniyata asyara la budda min at-taradi fi jami'il uqud, fi jami' uqudil muawadat wa uqudit tabarru'at. Harus ada keridhaan dari kedua belah pihak dalam semua akad muawadat, tukar menukar, akad komersil, dan akad tabarruk, akad sosial. Nah, seperti jual beli, sewa menyewa, harus ada keridhaan dari si penjual, demikian pula si pembeli. Dari si penyewa, demikian pula yang disewa harus ridho. Nah, demikian pula dalam memberikan hadiah, dalam akad hadiah, hibah dan semacamnya. Kita baca perkataan Syekh. Kalau bahasa Arabnya sih agak panjang judulnya, kaidahnya, la budda min at-taradi fil uqudil muawadat wa tabarru'at wal fusukhil ikhtiyariyati. Harus ada keridhaan dalam akad muawadat, akad komersil namanya muawadat itu, wa tabarru'at, akad sosial, wal fusukhil ikhtiyariyah, dan akad fasakh seperti talak yang memang haknya si yang membuat fasakh akad tersebut untuk membatalkannya, bukan dalam keadaan dipaksa. Nanti ada keadaan, ada akad-akad yang boleh dipaksa. Seseorang misalnya boleh dipaksa untuk menjual rumahnya ketika dia berhutang, sudah jatuh tempo dan tidak mau bayar, boleh disita dan dijual paksa misalnya. Seorang suami boleh dipaksa misalnya untuk menceraikan istrinya pada keadaan-keadaan tertentu. Nah, tapi pada asalnya syariat mensyaratkan untuk sahnya akad-akad seperti itu dan berlakunya konsekuensinya akad-akad seperti itu harus dibangun di atas sama-sama ridho, sukarela orang melakukan akad atau transaksi seperti itu. Kata Syekh, wa qad dalla ala dzalika al-kitab was sunnah wal ijma'. Kaidah ini ditunjukkan oleh dalil Al-Qur'an, hadis, dan kesepakatan para ulama. Jadi termasuk kaidah semua mazhab memakai kaidah ini. Jadi ada beberapa kaidah, terutama dalam kaidah-kaidah fikih, hanya dipakai oleh sebagian mazhab. Itu di antara sebab mereka berbeda pendapat, misalnya para ulama dalam sebagian permasalahan agama, karena perbedaan mereka juga dalam menerapkan atau menganggap satu kaidah itu sebagai kaidah atau bukan. Kama qala ta'ala fil uqudil muawadat, sebagaimana Allah berfirman
dalam akad tukar menukar, yaitu akad komersil jual beli. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian memakan harta sama kalian dengan cara yang batil, kecuali kalau dengan akad jual beli yang dibangun di atas sama-sama ridho. Jadi yang penting pembelinya ridho, penjualnya ridho, walaupun harganya mahal, keuntungannya 10 kali lipat atau 100 kali lipat, itu tidak ada masalah. Ya. Ini yang Allah syaratkan dalam ayat ini. Illa an takuna tijaratan, kecuali jual beli atau bisnis. Tijarah itu nanti akan disebutkan oleh Syekh, segala bentuk kegiatan yang tujuannya untuk menghasilkan uang, misalnya keuntungan, itu namanya tijarah. Illa an takuna tijaratan antara minkum, ya, dibangun di atas keridhaan di antara kalian. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, li'anna tijarata ismun jami'un likulli ma yuqsadu bihi ribhu wal kasbu. Karena yang tijarah itu dalam bahasa Arab adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang ditujukan atau yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis lah mungkin istilah kita. Tajir, bisnis maksudnya itu. Tijarah, jual beli. Nah, jadi ayat ini jelas Allah mensyaratkan harus ada keridhaan dari kedua belah pihak. Ini kaidah asalnya. Fala budda fiha min at-taraddi baina at-tarafain. Maka dalam bisnis harus ada keridhaan dari dua belah pihak, kata Syekh. Wa qala ta'ala fi uqudi tabarru'at. Allah berfirman dalam akad sosial tabarru'. Fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Hani'am mari'a. Ini ayat yang berbicara tentang mahar wanita. Kata Allah SWT sebelumnya, wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Berikanlah pada para wanita itu mahar-mahar mereka sebagai pemberian gratis. Kemudian Allah mengatakan fa in tibna lakum, kalau para istri-istri kalian itu dengan sukarela, dengan ridha, an syai'in minhu, memberikan sebagian dari maharnya dikembalikan kepada kalian, bahkan mungkin semuanya. Tibna nafsan, jiwanya, hatinya tenang, memang dia setuju, tidak ada yang maksa dia, maka kata Allah fakuluhu hani'an mari'an, makanlah dengan enak, halal. Nah, jadi Allah mensyaratkan boleh suami misalnya memanfaatkan harta yang sebenarnya itu hak istrinya, mahar yang diberikan kepada istrinya, kalau istrinya mengembalikan harta itu dengan sukarela, dengan ridha. Fahada tabarru min az-zawjati ar-rasida li zawjiha bil mahri aw bi ba'dihi. Ini adalah tabarru, itu pemberian, akad sosial, terjemahan kerennya kata orang. Dari istri yang pintar, yang cerdas kepada suaminya dengan maharnya atau dengan sebagian maharnya. Syaratallahu fihi tiba nafsiha. Allah mensyaratkan wanita itu sukarela memberikannya, tidak dipaksa, ridha. Fahadha huwa ridha. Maka fajami'u tabarru'at nazirus sadaq. Semua akad-akad sosial ini sama dengan mahar. Hukumnya ketika dikembalikan, mahar itu dikembalikan kepada suaminya misalnya. Asalnya kan haknya istri. Demikian pula hadiah-hadiah lainnya harus yang memberikan itu dengan ridho. Makanya termasuk yang dibahas oleh para ulama, khususnya orang-orang yang punya kedudukan, termasuk ustadz, hati-hati katanya kalau belanja sama ikhwan. Kalau dia kelihatan terpaksa jangan, karena digratiskan, karena diskon banyak sekali katanya. Kalau dia sebenarnya kita tahu bahwa dia terpaksa seperti itu karena berat hati aja, maka nggak boleh kita melakukan akad seperti itu. Nah,
Tapi kalau memang dia memang sukarela, ya hukum asalnya boleh. Nah, menjual tanah dengan terpaksa, ini kalau kepepet duit enggak masalah sih. Tapi sebaiknya kalau kita yang beli ya dengan harga yang jangan yang apa ya, harga yang hancur banget istilahnya. Harga yang biasa lah kalau bisa. Kalau kurang diturunkan jangan terlalu mencekik. Tapi hukum asalnya kalau akad orang-orang yang menjual barangnya dengan terpaksa karena dia memang dia butuh, misalnya butuh bayar hutang atau butuh biaya berobat dan semacamnya, akadnya itu sah karena dia penjualnya itu dengan sukarela dia menjualnya sebenarnya. Memang saat itu juga dia butuh duit. Fal bai'u bi anwa'ihi, jual beli dengan berbagai macam bentuknya, modelnya, wal wasaik itu jaminan, wal ijarat sewa menyewa, wal musyarakat kerjasama, wal wakaf, wal wasaya wasiat, wal hiba la budda fiha min ridha al muta'aqidain. Semuanya disyaratkan dua belah pihak yang melakukan akad itu harus sama-sama ridha, tidak boleh ada yang dipaksa. Kadzalika fin nikah, demikian pula akad nikah. Wa ghairuhu min jami'il uqud wal fusukh la tatimmu illa biridhal mutasarrif fiha, dan selain nikah dari akad-akad atau pembatalan akad itu tidak akan sempurna, tidak akan sah kecuali kalau dengan keridhaan orang-orang yang terlibat dalam hal tersebut. Li'annaha tankulul amlak, bisa juga kita baca tanakkulul amlaki min syakhsin ila akhar, karena itu perpindahan kepemilikan dari satu orang kepada orang lain, atau tanakkulul al-huquq, atau perpindahan hak, atau tughayyiru hal sabiqah, atau perubahan keadaan dari yang lalu. Wadzalika yaqtadir ridha, semuanya ini menuntut harus ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Cuma 2 slide aja sih ini penjelasannya sih, kita baca aja selesaikan. Faman ukriha ala aqdin aw ala fashin bi ghairi haqqin, siapa yang dipaksa untuk melakukan akad atau untuk membatalkan akad yang sudah terjadi tanpa alasan yang benar, fa'aqduhu wa fashuhu laghin, maka akad yang dilakukan dengan terpaksa itu atau pembatalan akad yang sudah terjadi dengan terpaksa itu dianggap tidak sah, laghin, tidak dianggap. Wujuduhu mislu adami, keberadaannya seperti ketidakadaannya. Nah, kemudian saya mengatakan wa yustasna min hadza, dikecualikan dari kaidah ini, itu asalnya harus ada keridhaan dari dua belah pihak. Man ukriha ala aqdin aw fashin bihaqqin, orang yang dipaksa untuk melakukan akad atau untuk membatalkan akad tapi paksaannya dengan alasan yang benar yang dibolehkan oleh syariat. Dawabitnya, kaidahnya apa? Fadabitu dzalika idza amtana al-insan mimma wajaba alaihi, jika seseorang itu tidak mau melakukan yang harusnya wajib untuk dia lakukan, ulzima bihi wa kana ikrahu bihaqqin, maka dia dipaksa harus melakukannya. Misalnya seseorang itu harus menafkahi istrinya padahal dia mampu tapi tidak mau dia, maka boleh hakim memaksa, nah, atau istrinya mengambil secara sembunyi-sembunyi dari harta suaminya. Tapi kata Rasulullah SAW, ma yakfiki bil ma'ruf, ambil sesuai dengan cukup kebutuhan kamu dan anakmu dengan ma'ruf. Itu tidak ridho itu suaminya. Suami pelit kadang seperti itu. Ada orang yang pelit hatta pada dirinya sendiri, apalagi sama istrinya kadang. Nah, ini sebenarnya ada satu pihak yang tidak ridho dalam akad seperti itu atau dalam muamalah seperti itu. Tapi ini pemaksaan atau akad yang boleh dikecualikan dari kaidah ini. Nah, Anda akan contohkan oleh Syekh. Faida ukriha ala bai'i malihi, jadi contohnya seseorang misalnya dipaksa untuk menjual hartanya, dilelang misalnya kan, liwafaidainihi, untuk
menunaikan, menutupi hutangnya. Au li syira'i ma yajibu syira'uhu, atau untuk membelikan apa yang wajib untuk dia beli, min nafaqatin au kiswatin au nahwiha, berupa nafkah atau pakaian atau semisalnya untuk orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi, fahuwa ikrahun bihaqqin. Ini pemaksaan yang benar. Jadi ya, ini fungsinya, misalnya kalau di negara kita ada lembaga pengadilan, kepolisian, misalnya instansi kepolisian, mereka ini yang bisa memaksa orang-orang seperti ini. Ini kezaliman. Dengan adanya lembaga-lembaga seperti itu, minimal bisa dikurangi kalau nggak dihabis. Sehingga butuh harus ada pengadilan, misalnya di dalam lingkungan masyarakat, baik itu skala negara ataupun daerah. Sejak zaman jahiliyah ada seperti itu. Wa kadzalikal mushtarak alladhi la yanqasimu illa bidararin idza amtana ahadu syarikain min bai'ihi ujbiru ala bai'ihi bihaqqin. Demikian pula harta yang dimiliki bersama yang tidak bisa untuk dijual sebagian-sebagiannya aja. Kalau dijual sebagiannya aja, itu malah akan merusak harta itu. Misalnya rumah diwarisi oleh 2 orang atau 3 orang. Ya, milik bersama. Nggak mungkin rumahnya jual setengahnya aja, setengahnya nggak dijual, atau rumahnya dipotong. Nggak laku nanti. Jadi kalau salah satu ingin menjual haknya, maka yang lainnya dipaksa. Mungkin kamu yang beli bilang haknya sekutumu itu, atau kamu harus jual juga, nanti dapatkan dibagi harganya. Ini kata Syekh, ini pemaksaan yang boleh dalam agama kita untuk menghindari madarat. Wa kadzalika man wajaba alaihi talaqu zawjatihi li sababin minal asbabil mujibati. Demikian pula orang yang harus mentalak istrinya misalnya karena sebab yang menyebabkan itu. Misalnya ternyata ketahuan bahwa mereka itu adalah saudara sepersusuan, suami istri itu, walaupun sudah punya anak, maka dia harus dipaksa untuk menceraikan istrinya. Pengadilan yang menceraikannya. Ternyata ketahuan bahwa suaminya adalah non muslim misalnya, maka harus dipaksa cerai. Tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan orang kafir, berada di bawah kekuasaan laki-laki kafir. Kafir apapun tidak boleh. Oh, kafir ahli kitab ataupun musyrik ataupun komunis, ateis, tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan atau punya suami laki-laki seperti itu. Ini antara misalnya hal-hal yang mewajibkan seorang laki-laki itu harus menceraikan istrinya. Famtana, ternyata suaminya misalnya tidak mau menceraikan istrinya, maka ujbiru alaihi bihaqqin, dia dipaksa kata Syekh. Ini tidak disyaratkan keridhaan ini, model-model akad seperti ini, model-model muamalah seperti ini. Wa kadzalika law wajaba alaihi i'taqu raqiqin an kafaratihi aw nadhrihi famtana ujbiru ala dzalik. Demikian pula katanya seandainya ada orang seharusnya dia wajib memerdekakan budak, dia punya budak juga, karena dia punya kewajiban membayar kafarah. Bulan Ramadan misalnya siang hari dia menggauli istrinya dalam keadaan berpuasa, maka kafarahnya kan kata Allah fatahriru, atau kata Rasulullah SAW tahriru raqabah, merdekakan budak. Dia punya budak tapi nggak mau memerdekakan budak katanya, padahal dia wajib untuk memerdekakan budak pada saat itu. Maka boleh dipaksa oleh pengadilan, pihak yang berwenang, tapi yang maksa dia ini bukan tetangganya atau saudaranya, itu nanti perang. Jadi lembaga-lembaga seperti itu fungsinya seperti ini nih. Mereka itu yang punya kekuatan untuk memaksa. Nah, ini beberapa contohnya, dan contohnya banyak sekali kata Syekh, pengecualian yang masuk dalam kaidah ini. Banyak kaidah, hampir semua kaidah dalam agama kita sih seperti ini ada pengecualiannya. Tapi yang kecualikan itu dalil juga, bukan cuma ijtihad. Semua contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh ini semua ada dalil-dalilnya. Kenapa ini boleh dipaksa? Ini semua konsekuensi dalil-dalil dari dalil-dalil yang ada. Nah, Syekh selesai pembahasan kaidah ke-12.
Saya ringkas sedikit. Pada asalnya setiap akad tukar menukar, bahasa lainnya komersil, atau akad tabarruk, bahasa lainnya sosial, harus dibangun di atas keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, kecuali tadi beberapa akad yang dikecualikan. Tijarah adalah segala tindakan atau usaha yang bertujuan untuk menghasilkan harta atau keuntungan. Sebagian akad tidak disyaratkan keridhaan dari salah satu pihak, seperti contoh saya tadi, karena dipaksa untuk menjual rumahnya karena dia bangkrut, punya hutang banyak. Nah, rumahnya memang digadai, misalnya sertifikatnya dipegang oleh yang dia punya hak atas dia, kepada dia, dipaksa dijual. Kita boleh membeli barang seperti itu dan jual belinya sah walaupun dengan harga miring. Kemudian harganya itu hanya masalahnya mungkin kalau pemegang-pemegang jaminan di negeri kita nggak tahu, kalau mereka menjual barang lelang seperti itu, harusnya kalau harganya misalnya melebihi dari jumlah hutangnya, biasanya kan barang jaminan seperti itu, barang jaminan itu harus minimal sama dengan nilai hutang, biar yakin si pemberi hutang. Kebanyakannya dia lebih mahal dari nilai hutang. Hutangnya 100 juta, harga barangnya misalnya 150 juta. Nah, kalau dijual beneran 150 juta, maka yang memberi hutang harus ngambil 100 juta aja, 50 jutanya dikembalikan kepada yang punya barang. Jangan diambil semua sama dia. Ini keuntungannya katanya. Untung dari mana kamu jual barang orang kok? Ini tadi tentang dawabit. Dawabit itu kaidah khusus. Masalah pengecualian dalam kaidah ini tidak disyaratkannya keridhaan dari sebagian pihak dalam sebuah akad jika pihak itu enggan untuk menunaikan yang menjadi kewajiban atau tanggung jawabnya. Itu enggak perlu dicari lagi keridhaannya, dipaksa aja, boleh. Nah, sampai situ selesai kaidah ke-12. Masih banyak waktunya, masih 15 menit lagi. Kita lanjut satu kaidah lagi.